Assalamualaikum, Persija Jakarta. Ada update-update terbaru mengenai tim kebanggaan kita. Detik-detik menjelang Liga dimulai, tanggal 8, berarti sekitar gue bikin video tanggal 3, sekitar 5 harian lagi, itu Liga akan dimulai. Dan Persija main di tanggal 10-nya, berarti sekitar minggu depan, sekitar seminggu lagi, itu Persija akan melakoni pertandingan pertamanya. Kesiapannya kayak gimana, terus pemain baru akankah segera datang? Nah, gue semuanya akan, gue udah catat beberapa poin penting menurut gue di sini di iPad gue yang gue akan sharing sama kalian. Nanti setiap ada update terus, ya gue bakal bikin video terus. Oke, sebelum gue mulai, gue minta sama kalian untuk di like dulu video gue. Terus yang belum subscribe di subscribe, dan yang sekarang terbaru yang ditunggu-tunggu sama sedunia, bayangin. Ya salam, ini ada Alkas baru dengan varian terbarunya. Jadi gue ada yang 50 mili, ini ada Duomo, ada Mosman, ada Azura, terus sama ada Manly. Ini aromanya ya salam semua, aromanya luar biasa. Kalau kalian beli ini, nanti gue akan kasih travel pack-nya buat kalian. Jadi ada yang kalau beli satu, gue akan kasih gratis satu lagi dengan aroma yang berbeda gitu. Misalkan lo beli yang ini, gue akan kasih random aroma di antara 3 ini. Jadi lo bisa beli sekali terus lo nyobain varian yang lainnya. Tapi syaratnya itu di notes-nya nanti, di catatan di Shopee-nya, lo akan beli dari Shopee, lo harus masukin tulisan gratis. Jadi gue tahu kalau lo minta bonusnya gitu. Nanti lo bisa beli di keranjang di bawah kalau ini udah bisa muncul fiturnya, atau kalau enggak gue taruh linknya, link Shopee gue di deskripsi di bawah. Jadi lo ke deskripsi, lo pencet aja, ntar lo ke Shopee gue, lo lihat-lihat, lo baca-baca dari situ. Ini dia. Waduh, ini sekarang gue lagi bikin konten aja, wanginya ini semerbak sampai gue... Waduh, udah. Pokoknya sulit untuk dijelaskan, nanti lo baca-baca aja sendiri. Terus kalau beli, lo kasih review yang bagus-bagus, supaya ntar kalau ada orang yang nggak kenal gue pun, kalau mau beli, dia pede belinya gitu. Karena kualitasnya memang, insya Allah, gue jaga. Oke. Gue mau mulai. Jadi, ditanya sama wartawan, evaluasi mengenai pertandingan lawan Arema kemarin. Gimana nih? Lo udah ngeliat ada sisi baik dan sisi buruknya nggak di pertandingan lawan Arema di pas lagi launching tim kemarin gitu. Dijawab sama si Sousa. Dia bilang, gue udah suka cara mainnya, dan permainan yang Persija mainin kemarin itu udah sesuai yang diharapkan sama gue, sama si Sousa, pelatih Persija. Terus yang udah dilatih pun, jadi kan ada beberapa latihan tuh sebelum pertandingan, itu tuh bisa diterapkan di pertandingan itu gitu. Jadi sesuai. Jadi apa yang dimau sama pelatih itu bisa diterapin di pertandingan kemarin. Terus ditanya lagi, oke, berarti kesiapannya udah oke. Terus apa? Masa ya nggak ada evaluasi, nggak ada catatan? Pasti kan ada miss 1-2-nya gitu. Oke, dia bilang di sesi rapat itu semua pemain udah nonton pertandingan sebelumnya dan semua udah mengerti akan kesalahan-kesalahannya. Gue sih minim ngeliat kesalahan ya di pertandingan itu. Gue mungkin 1-2 aja, tapi gue nggak tersirat sih di gue. Gue nggak ngelihat ada kesalahan yang fatal dari permainan masing-masing individu di tim Persija. Tapi menurut si pelatih, tetap setiap pertandingan, walaupun main bagus, itu akan tetap ada namanya evaluasi. Dan menurut dia, pemain sudah mengerti kesalahannya. Mungkin kalaupun nggak salah, ya berarti yang harus dinaikin dari permainan kemarin. Terus ya udah alhamdulillah udah sesuai banget. Terus ditanya lagi, lo udah punya bayangan belum starting line up lo siapa? Dia bilang udah dari kepala gue. Sekarang gue udah tahu siapa aja yang akan jadi pemain inti nanti ketika Liga dimulai. Tapi dia bilang lagi-lagi gue nggak bisa ngebocorin siapa aja sesuai line up. Karena gue harus lihat dulu nih di beberapa pertandingan ke depan apakah ada perubahan atau enggak. Pasti kan biasanya kan kalau pemain yang tiba-tiba di latihan 3 latihan terakhir itu kan sekarang sisa 7 latihan lagi ya, 7 latihan lagi menjelang Liga. Nah itu biasanya itu suka ada yang tiba-tiba mencuat, terus badannya lebih bugar, terus nggak cedera dan segala macam. Nah itu bisa ngerubah susunan starting line up. Menurut dia kayak gitu sih. Terus idealnya dia bilang kita harusnya sekarang latihan ini tim kita udah komplit semua gitu. Udah pemain asingnya udah komplit, pemain lokalnya udah komplit. Jadi latihan buat menjelang Liga itu ya harusnya sih semua pemain udah tahu harus ngapain gitu. Nah kita Indonesia tuh selalu Persija rata-rata setiap musimnya tuh Liga udah mulai, tapi pemain ada aja yang baru datang setelah Liga berjalan gitu. Nah itu mesti ada tahap penyesuaian lagi dan segala macam. Itu yang bikin repot. Nggak bisa dihindarin. Prosesnya pemain-pemain yang dibeli sama Persija ini dia masih main di klubnya yang pertama. Terus proses negonya pun panjang. Terus jadwal liganya pun
Jadi nggak jelas gitu. Jadi itu hal yang nggak bisa dihindarin sama si Persija. Ya memang di Eropa pun seperti itu. Kadang liga udah mulai terus ada pemain yang baru masuk setelah liga berjalan. Jadi itu adalah hal-hal yang biasa aja, yang wajar dalam dunia sepak bola gitu. Dari kemarin anak-anak Jackmania nanya mana welcome. Sekarang udah ngebrudul semua datang, pusing sendiri. Ada total kalau nggak salah sekarang kita udah punya 9. Mau akan 10, Maxwell dibocorin juga sama Mauricio Sousa. Dia bilang Maxwell itu udah resmi, udah deal sama Persija, tinggal datangnya doang, dia bilang. Kemungkinan besar datangnya itu di hari Senin, berarti besok. Gue bikin video di hari Minggu malam ini. Gue akan upload langsung video ini. Kayaknya si Maxwell akan datang. Terus dia bilang, dia nggak nyebutin harinya memang si Sousa. Terus ketika si wartawan nanya, apakah sebelum pertandingan nanti pertama? Dia bilang, iya pasti. Sebelum pertandingan pertama, si Maxwell ini udah akan datang dan latihan bersama Persija. Ada lagi apa enggak? Kayaknya sih ada. Tapi gue nggak tahu. Kayaknya sih setelah si Maxwell, kayaknya ada satu lagi. Tapi nggak tahu ya. Ini masih rumor-rumor aja dan gue kurang suka membacakan rumor, menganalisa rumor yang memang masih rumor gitu. Kecuali udah ada kepastian kayak si Maxwell ini, baru gue akan bahas siapa dia. Nanti gue akan khusus lah buat bikin video siapa dia, statusnya kayak gimana, terus kualitasnya apa, posisinya di mana, cara mainnya gimana, bisa di striker apa enggak. Mungkin khusus sendiri buat dia nanti di video yang mungkin setelah ini kali. Oke. Yang berikutnya Gustavo Almeida, itu latihan terpisah. Jadi Gustavo ini diragukan bisa main nanti di pertandingan pertama tanggal 10. Jadi udah sembuh, udah membaik, dia udah bisa main sebenarnya, tapi kalau untuk di pertandingan pertama si Mario Sousa ini juga masih ragu si Gustavo bisa main apa enggak. Kalau Ryo Matsumura kayaknya udah nggak akan bisa main dan ini cederanya cukup panjang banget gitu. Apakah pemain nanti yang berikutnya setelah si Maxwell untuk ngegantiin posisi si Rio, gue nggak tahu. Apakah si Rio juga akan dilepas sama Persija? Gue juga belum tahu. Jadi menarik juga permasalahan ini, tapi yang pasti Ryo Matsumura itu akan lama banget cederanya, istirahatnya akan lama banget dan itu ya bagi gue chemistry-nya nanti bisa berkurang gitu. Ketika semua pemain asingnya dari Brazil tiba-tiba ada satu dari Jepang, terus yang gue lihat juga tipikal si Ryo Matsumura ini pun dia kayak agak sedikit kurang oke lah attitude-nya, karena dia sering kali ketika Persija kalah yang harus dia ke tengah lapangan dia langsung keluar ke ruang ganti, terus kalau misalkan dia diganti ada gestur-gestur yang menurut gue attitude-nya itu agak sedikit kurang mengasyikkan aja gitu. Nah ketika lo gabung sama Brazil yang beramai-ramai ini terus ada satu lo gitu, gue takut nggak cocok aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan Ryo Matsumura mau dilepas, terus datang satu pemain asing lagi, kalaupun nggak datang juga berarti kan 9, ya itu oke juga sih untuk kekuatan Persija Jakarta. Menurut gue, ini pendapat pribadi gue, itu menurut gue kayak gitu. Karena kita masih punya Ryo Matsumura, kita masih punya Rehan Hanan, kita masih punya Donitri, kita masih ada beberapa pemain hebat lagi lah gitu, yang bisa menyaingi levelnya si Ryo Matsumura. Oke, bukan berarti gue demen juga sama dia. Cuman kalau lo gabung sendirian sama teman-teman orang Brazil semua, kayak kikuk juga nanti mainnya. Yang ada yang satu ngomong bahasa apa, yang satu ngomong bahasa apa, jadi puyeng kepalanya. Oke, terus yang berikutnya, Rehan Hanan dan Doni belum gabung latihan, karena emang dia diistirahatin, abis bela timnas, dia diistirahatin. Nah hari Senin besok pun, jadi Senin nih banyak banget nih yang bakal kumpul di latihan Persija nih. Rehan dan Donitri itu akan mulai latihannya bareng Persija, jadi Senin besok ini. Kemarin setelah timnas ya capek lah, abis berjuang bela negara, ya dia dikasih istirahat dulu. Libur biar nggak stres juga main bola dari musim kemarin, istirahat ke timnas, istirahat timnas lagi, tiba-tiba sekarang udah persiapan musim baru, ya orang ada ngebleneknya juga sih menurut gue. Jadi kalau diliburin beberapa saat dia kumpul bareng sama keluarganya, ya oke aja gitu. Siapa lawan terberat Persija di musim ini, dia bilang. Terus dia bilang, wah ini agak sedikit repot. Sebenarnya ada tiga itu siapa calon yang lawan terberatnya. Cuman kalau misalkan disebutin ini, nanti yang nggak disebutin itu bakal lebih termotivasi gitu ketika nanti ngelawan Persija. Itu yang dikhawatirin sama si Mario Sousa. Cuma kalau gue ngeliat ya, 3 lawan yang berat menurut gue untuk musim ini, mungkin itu ada Dewa karena kualitas pemainnya bagus banget. Terus ada Bali kayaknya oke. Malut juga lagi bagus-bagusnya sekarang skuadnya ya. Gue nggak tahu kekompakannya, tapi kalau lihat dari materi pemainnya, Malut lagi oke. Dan Persib juga pasti itu menjadi saingan ketat kita musim ini. Terus apa lagi? Ya ada beberapa tim lah. Cuman yang paling gue soroti ya Dewa, Bali, Malut, Persib. Itu kayaknya yang bisa bikin repot Persija di musim ini. Kemungkinan besar seperti itu. Oke, terus dibilang dilanjutin, pada dasarnya semua tim sama aja. Mereka punya kesempatan untuk menang di setiap tandingan. Jadi setiap tim, apalagi emang bener sih. Kalau misalkan tim
Begitu dia mau ngelawan Persija, itu kayaknya tuh mentalnya tiba-tiba naik, terus dia kayak pengen carmuk gitu sama kita, sama anak Jackmania, pengen ditonton, terus ngeluarin skillnya yang tadinya biasanya enggak, ini jadi tambah jago gitu. Itu yang bisa bikin repot Persija. Emang rata-rata tim gede itu kalau tim kecil ngelawan tim gede, pasti kayak begitu tuh bawaannya si tim-tim kecilnya. Oke. Terus ditanya kesiapannya tim, terutama pemain asing, dia bilang idealnya yang tadi gue disampaikan, semua pemain udah latihan bareng dan segala macam. Terus pemain asing juga belum pada gabung, kondisi ini nggak bisa dihindari. Udah, jawaban dia sesimpel itu untuk kesiapan pemain asing. Terus ditanya lagi sama wartawan, gimana ke pendapat lo tentang kebijakan 7 pemain asing yang tadinya 8 tiba-tiba di dropin jadi 7, gimana pendapat lo? Dia bilang ya itu aturannya yang udah diterapin sama peraturan, dia bilang. Nah kita harus beradaptasi, kita harus memanfaatkan keuntungan dari kebijakan ini, kata dia. Terus dia bilang pasti liga ingin yang terbaik karena itu mereka lakukan kebijakan ini, dan klub juga harus beradaptasi. Jadi ya dia nggak mau mengomentari lebih dalam lah untuk urusan yang bukan ranahnya dia. Ranahnya dia kan yang ngelatih tim, kalau kebijakan ya mau nggak mau. Sekarang klub juga kan kebijakan dari LIB itu atas kesepakatan sama presiden-presiden klub juga sebenarnya. Jadi ya nggak perlu lo hindarin, ini juga maunya lo gitu. Kurang lebih LIB bahasanya sih sebenarnya kayak begitu. Jadi ya oke lah, 7 pemain asing, sisanya ada Jordi Amat, Rido yang kualitasnya asing juga. Terus 8, 9, 10, 11 ya, 1 bek kanan atau bek kiri. Mungkin ada Rio Fahmi di situ atau Nico. Ya sama, ya udahlah, bagus lah menurut gue. Ini karena kita punya, kalau misalkan dibilang 7 pemain asing yang main bareng di lapangan, ada Rido dan Jordi Amat, bagi gue ini kualitasnya kualitas asing. Jadi 7, 8, 9 pemain asing, kualitas asing yang main Persija secara barengan. Itu top banget sih. Mudah-mudahan bisa memanjakan mata kita untuk nonton pertandingan. Biasanya kan kita pegel aja. Musim kemarin kita pegel aja setiap pertandingan. Kita nonton Persija tuh hati kita tuh nggak happy. Nah kali ini gue rasa lawan Arema kemarin bikin happy, dan mudah-mudahan yang berikut-berikutnya itu bisa bikin happy. Oke. Sedikit aja gue mau ngasih info. Jadi hari ini ada perwakilan dari Persija, Bung Ferry, legend kita di dunia supporter. Itu ada pertemuan sama Korwil di Kabupaten Bogor, oke, sama Cupai. Jadi pertemuan ini adalah bentuk terima kasih dari manajemen dari Persija ke Jackmania, yang mana total dari 262.000 sekian penonton yang hadir di laga home di Persija di kandang di laga home di musim kemarin, ada 25.000 lebih, kurang lebih angkanya gue nggak tahu pasti, tapi sekitar 25.000 lebih itu dari Bogor, dari anak-anak Bogor. Dan ini sangat amat diapresiasi sama Persija Jakarta. Terus adalah tukar pendapat di situ. Terus manajemen juga minta masukan di sana. Anak-anak Bogor juga ngasih masukan juga. Terus ada acara musik juga di situ ya. Jadi ada acara sedikit ramah tamah ya. Paling nggak ini adalah bentuk perhatian dari manajemen. Oke, gue ngeliatnya positif banget. Ini bentuk perhatian dari manajemen untuk fansnya, untuk Jackmania, terutama di Kabupaten Bogor, kota dan Kabupaten Bogor dan sekitar, karena ya ini pembelian tiket terbanyak di musim kemarin untuk laga home, 25.000 lebih, luar biasa dahsyat. Memang respect lah, luar biasa untuk Bogor ini. Oke, gue juga di Bogor, gue juga tinggal di Bogor. Musim ini hadiahnya akan naik, jadi I-League itu udah ngumumin musim ini hadiahnya akan naik sekitar 40%. Musim sebelumnya itu 2 tahun sebelum ini kan 5 miliar hadiahnya setahun. Nah, musim kemarin 7,5 miliar, gue nggak tahu udah dibayar apa belum, tapi hadiah 7,5 miliar. Nah, musim ini akan naik. Terus ada juga penyesuaian biaya-biaya lain, itu juga semuanya akan naik. Nah, ini tujuannya supaya untuk mendongkrak kualitas dari liga lagi. Jadi liga ini, yakinlah, liga ini untuk kualitas liga secara keseluruhannya, itu akan lebih baik daripada liga sebelumnya gitu. Cuman gue menyoroti, untuk siarannya, itu kameranya kayaknya perlu diganti. Karena burik banget gitu, gue ngeliat nggak nyaman nontonnya. Beda hal sama kalau kita lagi nonton pertandingan international friendly match kemarin tuh yang disiarin di RCTI, atau enggak yang disiarin gue nonton pertandingan tuh yang mainnya di luar negeri gitu. Itu bagus banget gitu. Jadi kalau misalkan ada sorot ke satu pemain yang belakangnya ngeblur, yang kayak di Eropa gitu,
Sebenarnya bisa juga nih Indosiar tuh, MTech tuh bikin kayak gitu. Cuman gue nggak ngerti kenapa. Padahal musim lalu udah janji mereka akan bikin sebagus itu. Tapi gue nggak ngerti kenapa kan susah banget gitu buat cuman ngeganti kamera aja supaya ya lu kan udah eksklusif gitu. Hampir semua match 300 sekian match disiarin, naikin lah kualitasnya gitu supaya ya liganya lebih profesional, terus ya visualnya lebih profesional. Yang main enak kalau misalkan stadionnya juga pada bagus diganti dan segala macam, sama orang-orang yang nonton di rumah juga bisa menikmati pertandingannya. Jadi itu penting banget sih sebenarnya untuk siaran tuh harusnya lebih oke lah dibanding ini kayak masih main di tahun 2005 gitu kualitasnya. Nggak apa-apa kritikan, tapi harusnya sih diperbaiki. Ini udah 2025 bos, udah orang ketinggalan, orang kemana udah pada kemana. Oke. Terus yang berikutnya jadwalnya fix udah kecuali FIFA Matchday timnas senior main itu pasti akan libur jadi udah nggak ada lagi. Bang pemain kita banyak pemain timnasnya ntar eranya pas timnas main pemain kita kosong. Nggak udah basi udah kayak gitu udah nggak akan ada lagi karena apa? Karena udah jadwalnya udah pas jadwal liga akan berhenti ketika FIFA Matchday jadi kalau ada panggilan timnas itu pasti liganya udah pasti berhenti. Tapi untuk kualifikasi Piala Asia U23 itu liganya akan tetap berjalan. Di tanggal 3 sampai 9 September, kualifikasi Piala Asia, liga tetap berjalan. Tapi, pasti games, liganya diliburin. Harusnya yang lebih penting bagi gue sih kualifikasi Piala Asia sebenarnya. Ini untuk U23 ya. Tapi malahan si gamesnya, liga malah diliburin. Ya udah, mudah-mudahan ntar di U23 ini, di kualifikasi Piala Asia bisa masuk. Terus nanti di Januari, pertandingannya di Saudi, timnas kita bisa berbicara banyak. Karena gue ngeliat kemarin 23 di Piala AFF itu agak sedikit kerepotan. Jadi ketika ngelawan Vietnam, gitu ketemu Thailand tuh kayak repot banget gitu. Apalagi sekarang, lo bisa ketemunya sama Jepang nanti, lo bisa ketemunya sama Korea, lo bisa ketemu sama Cina, lo bisa ketemu sama Irak, lo bisa ketemu sama Saudi dan segala macam. Waduh, kayaknya sih belum siap kalau gue ngeliat squad yang kemarin. Apa dikit aja gue, bahas timnas. Karena ada pemain kita di situ. Itu penting banget untuk kita soroti. Oke. Terakhir dari gue mau sedikit kasih nasehat. Jadi gini, banyak orang yang gue kan selalu ngasih nasehat tentang lo sholat ya di awal video biasanya. Nah banyak orang yang mikir, oke, gue mau sholat tapi ntar gue mau tobat dulu kata mereka kayak gitu. Nah bagi gue itu mindsetnya tuh harus dirubah. Lo dengan lo sholat sebenarnya justru pintu lo untuk bertaubat itu lebih mudah. Jadi jangan dibalik-balik, lo mau tobat lo baru sholat. Justru, sholat aja dulu. Lo belum ngerasain enaknya sholat, nggak apa-apa lo sholat dulu. Karena dengan lo sholat, nanti arah untuk pertaubatan lo itu akan lebih mudah sekali gitu. Jadi jangan dirubah-rubah, dimulai dulu aja, lo cobain aja dulu. Sholat itu kan sama aja kecilnya, gue berusaha mengerucutkan ini, kecilnya itu, lo kayak ngucapin makasih deh. Lo sholat tuh kayak ngucapin makasih sama Allah gitu. Lo sekarang gak bisa kasih hadiah sama orang 1 juta. Lo makasih lo bisa sampai kemana-mana gitu. Lo bakal tiap hari ngedoain dia bahkan. Nah, lo udah dikasih, gak usah kebanyakan. Lo dikasih mata untuk melihat aja. Masa iya lo gak mau makasih sama Allah gitu. Cara lo makasih salah satu dengan sholat. Jadi lakuin aja dulu. Nanti lo akan keenakan, lo akan nikmat melakukan itu. Mudah-mudahan lo akan bisa membuka pintu taubat lo, keinginan lo untuk bertaubat. Dan lo pasti jaminan Allah kehidupan lo akan lebih baik daripada sebelumnya. Jadi lakuin aja, oke? Jadi setiap konten gue akan berusaha menyelipkan nasihat-nasihat untuk kalian. Jadi nggak cuma duniawi yang kita bahas, tapi ada sisi akhiratnya juga yang kalian dapatkan dari nonton video gue. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.